Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Rahman Hakim dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kali ini saya akan presentasi tentang desain produk untuk memenuhi tugas UAS dengan judul pengembangan dan desain produk sederhana menggunakan QFD dan AUG lampu LED USB. Kali ini presentasi saya susun sendiri dengan NIM 233700014 dari Prodi Teknik Industri dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yunia Dwi Nurcahyani STMT IPU. Oke, di slide ini kita membahas tentang identifikasi masalah. Ada dua poin penting, yaitu yang pertama riset pasar, yang kedua hasil identifikasi. Yang pertama riset pasar bertujuan untuk memahami kebutuhan konsumen, tren pasar, dan posisi kompetitor. Yang kedua, hasil identifikasi, yaitu yang menjadi masalah utama, lampu LED USB mampukah menyala dengan tahan lama untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, kita ke slide selanjutnya. Untuk slide ini membahas tentang konsep produk. Itu ada 4 poin penting. Yang pertama, strategi pemasaran. Yang kedua, target pasar. Yang ketiga, quality function deployment. Yang keempat, host of quality. Yang pertama, mengenai strategi pemasaran. Kita bisa memasarkan produk tersebut di berbagai media, contohnya seperti Shopee, Tokopedia, WhatsApp, ataupun Instagram. Yang kedua, target pasar. Yang menjadi sasaran utama produk ini untuk kalangan mahasiswa dan kalangan orang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya di saat lembur, saat menghadap komputer. Yang ketiga, QFD. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa desain dan fitur produk memenuhi ekspektasi pelanggan dan memberi solusi yang tepat atas masalah mereka. Yang keempat, HOG. Ini bertujuan memahami secara jelas kebutuhan dan harapan konsumen dan menghubungkannya dengan spesifikasi teknik yang diperlukan. Oke, di slide kali ini kita membahas prototipe lampu USB. Untuk modelnya kita buat seperti penjelasan di bawah. Yang pertama, sketsa sederhana atau model fisik dengan bahan murah. Fokus pada bentuk, ukuran, desain, ergonomis. Yang ketiga, lampu USB dengan LED berfungsi penuh, konektor USB aktif, dan pengaturan intensitas cahaya. Yang keempat, hampir menyerupai produk akhir, baik dari segi desain maupun fungsionalitas. Untuk desainnya kita bisa lihat sendiri, itu semacam USB. Kita bisa menancapkan di adaptor cas. Jadi kita simple, nggak ada instalasi kabel sama sekali. Kita lanjut slide berikutnya. Slide kali ini pemilihan dan pengujian konsep. Itu ada 2 poin penting. Yang pertama, evaluasi konsep. Itu membahas gunakan kriteria evaluasi untuk membandingkan konsep. Yang kedua, fungsionalitas, apakah konsep dapat bekerja sesuai kebutuhan pengguna. Estetika, apakah desain menarik secara visual. Kenyamanan, apakah produk nyaman digunakan. Biaya produksi, apakah konsep dapat diproduksi secara ekonomis.
Kompetitor, apakah konsep ini memiliki keunggulan dibandingkan produk serupa di pasar? Yang kedua, pengujian pasar. Itu ada 3 macam. Yang pertama, kelompok sasaran. Lakukan uji coba dengan melibatkan konsumen dari target pasar seperti pekerja kantoran, mahasiswa, atau pengguna perangkat portable. Poin kedua, wawancara dan survei. Minta umpan balik mengenai kualitas pencahayaan, kenyamanan, penggunaan portabilitas, dan desain produk. Yang ketiga, observasi pengguna. Amati bagaimana pengguna berinteraksi dengan lampu USB dalam berbagai situasi, misalkan saat bekerja atau menggunakan daya dari power bank. Oke, di slide ini kita membahas manfaat produk lampu USB. Yang pertama, mudah dibawa kemana saja. Lampu USB umumnya dirancang dengan ukuran kompak dan ringan, menjadikannya mudah untuk dibawa berpergian. Ini saat berguna untuk pengguna yang sering berpindah tempat atau membutuhkan pencahayaan sementara. Yang kedua, tanpa instalasi. Lampu USB tidak memerlukan instalasi atau konfigurasi yang rumit. Cukup colokan ke port USB dan lampu siap digunakan. Untuk kesimpulan dari presentasi ini, proyek ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna apapun untuk menerangi cahaya saat keadaan darurat dan juga bisa bermanfaat di dunia bekerja maupun pendidikan dengan cara yang simpel untuk digunakan. Sekian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.